Perkenalkan, nama saya Claudia Wina, NIM 19104168876, kelas A2 Pagi Manajemen, jurusan Manajemen, mata kuliah UTS Perilaku Organisasi, hari atau tanggal Senin 8 November 2021, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab jawaban untuk UTS Perilaku Organisasi. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawaban: perilaku organisasi adalah suatu bidang studi terapan yang mempelajari tingkah laku manusia atau perilaku manusia dalam suatu organisasi, baik manusia dalam kapasitasnya sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok, serta hubungan antara manusia dan variabel yang relevan dengan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi. Nomor 2. Jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Jawaban: pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. 1. Robbins and Jatzgi, yaitu perilaku organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. 2. Toha 2014 mengemukakan perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. 3. Handoko 2000 mengatakan perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri atau akar ilmu psikologi yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. 4. Mullins 2005 mengatakan perilaku organisasi sebagai studi dan pemahaman tentang perilaku individu dan kelompok dan pola struktur untuk membantu meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. 5. George dan Jones 2002 mengatakan perilaku organisasi adalah sebagai suatu studi tentang berbagai faktor yang memengaruhi tindakan individu dan kelompok dalam organisasi serta bagaimana organisasi mengelola lingkungannya. 6. Menurut Gordon 2002 mengatakan bahwa perilaku organisasi adalah konsep dan teori yang dapat membantu orang memahami, menganalisis, dan menjelaskan perilaku dalam organisasi. 7. Menurut Greenberg dan Bardon 2003 mengatakan bahwa perilaku organisasi merupakan bidang bersifat multidisiplin yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jawaban: tujuan mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi sehingga dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Setelah memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka dapat meramalkan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada organisasi tersebut. 2. Mempelajari perilaku organisasi untuk dapat meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Bila dijumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, maka dilakukan identifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan faktor tersebut terjadi sehingga membuat lingkungan organisasi dapat menjadi lebih stabil. 3. Mempelajari perilaku organisasi adalah untuk mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika manajer atau pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka dia akan dapat menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan.
Untuk soal nomor 4, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi? Jawabannya, beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah 1. Psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meramalkan, dan mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi. 2. Sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. 3. Antropologi, yaitu ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antar manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya, yang disebut dengan kultur atau budaya. Budaya diwujudkan dalam simbol-simbol kebersamaan kelompok yang direfleksikan dalam bentuk bahasa dan keyakinan. Demikian juga organisasi membentuk budaya tertentu untuk memengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. 4. Politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses memengaruhi pengalokasian wewenang dan pengelolaan konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan tentang sejarah dari pimpinan-pimpinan besar di masa lampau atas keberhasilan dan kegagalannya. Sumbangan dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk soal nomor 5, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Jawaban, karena mau tidak mau banyak masalah dalam organisasi yang membutuhkan pemecahan melalui pendekatan konsep perilaku organisasi. Sebagai gambaran dapat dilihat dari adanya perubahan yang begitu cepat melanda organisasi, sehingga para manajer dituntut untuk dapat segera menangani perubahan tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, para manajer diharapkan dapat mempelajari perilaku organisasi, karena sangat penting dalam membantu para manajer untuk memperbaiki, mendorong atau merubah perilaku kerja baik individu, kelompok maupun organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan mempelajari perilaku organisasi, maka para manajer memiliki keterampilannya untuk menangani perilaku pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas organisasi. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Jawaban, menurut Toha 2014 bahwa terdapat beberapa prinsip-prinsip perilaku organisasi antara lain. 1. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Hasil didikan dan pengalaman, perbedaan diprediksi akan berpengaruh pada pelaksanaan hasil kerja seseorang yang bekerja sama di dalam suatu organisasi. 2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan, dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Tingkah perilakunya orang yang mengharapkan gaji akan berbeda dengan karyawan yang berkeinginan
memperoleh kedudukan agar mendapatkan harga diri di dalam masyarakat. Pemahaman kebutuhan yang berbeda ini bermanfaat untuk memahami konsep perilaku seseorang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku yang berorientasi tujuan. 3. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Seseorang yang dihadapkan dengan sejumlah kebutuhan yang potensial harus dipenuhi lewat perilaku yang dipilihnya, karena ia yakin dapat mengarahkan untuk mendapatkan sesuatu hasil tertentu. 4. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu kebutuhannya, yaitu memahami lingkungan adalah suatu proses yang aktif di mana seseorang mencoba membuat lingkungannya itu mempunyai arti baginya. Pengalaman dari seseorang sangatlah penting di dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan bagaimana seseorang bertindak di dalam suatu organisasi. Jadi lingkungan sangat banyak memberikan objek dan peristiwa ketimbang dengan kemampuan manusia yang dimilikinya untuk memahami objek dan peristiwa tersebut. 5. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang, dan ini akan menjadi seseorang berbuat yang berbeda dengan orang lain di dalam rangka menanggapi sesuatu hal. Seseorang bisa puas mendapatkan gaji tertentu karena bekerja di suatu tempat tertentu. Orang lain pada tempat yang sama merasa tidak puas. Kepuasan dan ketidakpuasan ini timbul karena adanya perbedaan dari sesuatu yang diterima dengan sesuatu yang diharapkan seharusnya diterima. 6. Banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Seseorang bisa merasa senang karena merasa dihargai, diperhatikan, mendapatkan imbalan tertentu karena bekerja, maka dia akan puas sehingga menunjukkan sikap yang baik dalam bekerja atau sebaliknya. Untuk soal nomor 7, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Jawaban, menurut M. Sishen dan Glinau tahun 2008, menyatakan bahwa dalam mempelajari perilaku organisasi, perhatian dipusatkan pada 3 karakteristik, yaitu 1. Perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku organisasi atau orang-orang dalam organisasi, serta efektivitas dari organisasi tersebut. 3. Proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi antara lain meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi yang efektif adalah agar berbagai proses tersebut dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. 8. Untuk soal nomor 8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Jawaban, Winardi tahun 2003 mengatakan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka penelaahan terhadap perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan-pendekatan, yaitu 1. Pendekatan sumber daya manusia atau suportif, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas.
2. Pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. 3. Pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Jadi, produktivitas yang lebih baik merupakan ukuran yang bernilai tentang seberapa baik penggunaan sumber daya dalam masyarakat. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa konsep produktivitas tidak hanya diukur dalam kaitannya dengan masukan dan keluaran ekonomis, tetapi masukan manusia dan juga sosial. 4. Pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial, di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Ini berarti dalam mengambil keputusan, para manajer harus mengkaji hal-hal di luar situasi langsung untuk menentukan dampaknya terhadap sistem yang lebih besar sehingga memerlukan analisis biaya dan manfaat. Untuk soal nomor 9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Jawaban: perilaku individu adalah segala sesuatu pengetahuan, sikap dan tindakan yang tampak maupun yang tidak tampak yang dipengaruhi oleh lingkungan dan perankan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku individu adalah sesuatu yang unik, sedangkan nilai adalah segala sesuatu yang baik, berguna atau berharga bagi kehidupan manusia atau individu, sehingga dijadikan pedoman dan membentuk perilakunya sehari-hari. Dengan perkataan lain, nilai adalah sebuah konsep yang bersifat abstrak serta dijadikan patokan perilaku individu. Semakin baik nilai yang dianut individu, maka akan semakin baik perilaku yang diperankan individu. Untuk soal nomor 10, ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Jawaban: menurut Noto Atmojo tahun 2010, menyatakan ada beberapa 2 faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. 2. Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Untuk soal nomor 11, jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasan Anda. Jawaban: nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Sebaliknya, jika suatu konsep tidak berguna bagi manusia dan tidak memiliki arti bagi kehidupan manusia, maka dianggap konsep tersebut tidak bernilai. Nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Sastra Prateja tahun 1993 mengatakan bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Dengan perkataan lain, perilaku individu dibentuk dari nilai-nilai yang dianutnya. Semakin bagus nilai yang dianutnya akan berdampak pada perilakunya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Frankel 1977 mengatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Untuk soal nomor 12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keberagaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Untuk soal nomor 13, sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Jawaban: 34 jenis karakteristik keanekaragaman teratas dari sejumlah karakteristik lainnya.
1. Cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat memengaruhi ingatan individu. Kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal membaca matematika dan visual. Namun memiliki disabilitas intelektual bukan berarti orang tersebut tidak mampu mencapai kesuksesan besar sebagai seseorang karyawan. 2. Kemampuan fisik dan cacat tubuh. Mempekerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membantu perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. 3. Kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. Tanpa dukungan dan sumber daya untuk mencari dan menerima bantuan yang dibutuhkan karyawan, perusahaan mungkin melihat peningkatan ketidakhadiran konflik pekerjaan keluarga, peningkatan masalah kesehatan mental dan perilaku, dan bahkan tingkat pergantian karyawan yang lebih tinggi. 4. Keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Syaraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui oleh dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. 5. Perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkah laku dan pola perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Perilaku seperti itu adalah hasil dari asuhan individu, keluarga, teman, budaya, dan lain-lain. 6. Kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa situasi stres dan kreativitas yang unggul. 7. Latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Amerika Serikat sendiri memiliki beberapa budaya berbeda di setiap wilayah, negara bagian, dan bahkan kota. 8. Letak geografis. Lokasi geografis memainkan peran utama dalam budaya, bahasa, pendidikan, peran sosial, status sosial ekonomi, kepercayaan, dan ideologi yang dianut dan dipahami seseorang. 9. Bahasa, linguistik, dan aksen. Bahasa, linguistik, dan aksen dapat memainkan peran penting dalam kemampuan seseorang untuk mendapatkan dan mempertahankan pekerjaan. 10. Etnis. Pada faktor biologis, etnisitas didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah, kebangsaan, warisan, pakaian, adat istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. 11. Ras. Ras ditentukan secara biologis. Contoh ras meliputi kulit putih, hitam atau Afrika Amerika, Indian atau Alaska Native, Asia, Native Hawaii, atau penduduk kepulauan Pasifik lainnya. 12. Status kewarganegaraan. Larangan mendiskriminasi calon dan karyawan saat merekrut, merujuk, mempekerjakan. Setiap generasi memiliki perbedaan tersendiri yang ditentukan oleh periode waktu orang dilahirkan dan di perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang unik yang terjadi selama masa kecil mereka. 14. Keluarga dan asuhan. Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan setiap individu. 15. Ideologi. Ideologi berperan untuk kenyamanan karyawan dalam berbagai pendapat dengan rekan kerja. 16. Moral mencerminkan keyakinan individu untuk pikiran dan perilaku yang dapat diterima. 17. Peran sosial. Stereotipe seringkali berkorelasi dengan peran sosial yang dimiliki tentang demografi tertentu dan dapat memengaruhi kemampuan individu. 18. Identitas gender. Peran gender sebagai konstruksi sosial yang bervariasi menurut budaya yang berbeda
dan ditetapkan pada individu saat lahir berdasarkan jenis kelamin biologis mereka. 19. Ekspresi gender. Ekspresi gender yang mungkin berbeda dari jenis kelamin atau identitas gender individu, mengacu pada penampilan luar identitas gender individu. 20. Seks. Tidak seperti identitas gender dan ekspresi gender. Seks mengacu pada perbedaan biologis dan genetik antara tubuh pria dan wanita. 21. Orientasi. Orientasi seksual. Orientasi seksual juga berbeda dengan identitas gender, ekspresi gender, dan seks biologis. 12. Pendidikan. Pendidikan sangat bervariasi menurut lokasi, sekolah, dan guru, dan dapat dipengaruhi oleh undangan-undangan dan peraturan. 23. Penghasilan memainkan peran utama dalam kehidupan setiap individu sejak lahir dan selama mereka dibesarkan, karir profesional hingga pensiun. Pendapatan dapat dipengaruhi oleh lokasi geografis, pajak, keluarga, pendidikan, keterampilan, dan latar belakang sosial ekonomi. 24. Status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi merupakan ukuran dan kategorisasi orang berdasarkan pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan mereka. Ini juga merupakan indikator yang kuat dari hak istimewa, serta peluang dan sumber daya yang dapat diakses seseorang untuk unggul di sekolah dan pekerjaan. 25. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup mencakup semua kejadian unik, pendidikan, militer, pribadi, dan publik yang dialami seseorang sepanjang hidupnya. 26. Hak istimewa. Hak ini mengacu pada kekuatan sosial yang dapat dinikmati berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, ras, etnis, agama, usia, status kewarganegaraan, status sosial ekonomi, peran sosial, latar belakang budaya, dan status disabilitas seseorang. 27. Status pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa besar bagi banyak orang. Bukan hanya itu, menikah, bercerai, berpisah, atau menjadi janda dapat mengubah keyakinan. 28. Status orang tua. Pemberi kerja dapat mendukung orang tua yang bekerja dengan memberikan manfaat seperti jam kerja yang fleksibel, tunjangan pengasuhan anak, cuti orang tua, dan bantuan adopsi untuk meringankan tantangan yang dihadapi orang tua yang bekerja. 29. Pengalaman militer. Para veteran menawarkan banyak keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman menjadikan mereka dapat berkontribusi luar biasa untuk berperan dalam berbagai perusahaan. 30. Latar belakang kriminal. Terserah pada pemberi kerja untuk memutuskan apakah mereka tidak peduli akan masa lalu seseorang sejauh mereka dapat unggul dalam karir yang bermanfaat di masa depan. 31. Keyakinan politik. Terdapat banyak perbedaan pendapat tentang bagaimana dan kapan politik diperbolehkan di tempat kerja. Bagi beberapa orang, diskusi semacam itu adalah cara yang bagus, sejauh tidak terkait dengan pekerjaan. 32. Keyakinan agama dan spiritual. Terlepas dari apakah orang mendiskusikan afiliasi agama mereka di tempat kerja atau tidak, penting untuk menciptakan tempat kerja yang memahami dan menerima kepercayaan setiap orang meskipun mereka berbeda satu sama lain. 33. Pengalaman sebelumnya. Setiap kali seorang karyawan berpindah peran ke industri atau perusahaan baru, mereka membawa pengalaman kerja dan keterampilan mereka sebelumnya. 34. Keterampilan. Keterampilan adalah jenis keragaman yang kurang jelas, tetapi sangat penting untuk proses perekrutan. Untuk soal nomor terakhir, yaitu 14, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Jawaban, meringkas bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Sekian jawaban UTS dari saya. Terima kasih.